Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur buat kesempatan hari ini untuk beribadah menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya kebenaran ini mengubah hidup kami, menguatkan iman kami untuk terus mempercayai Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan, penguasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman menjadi remah yang mengubah hidup kami demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini, Akulah Guru dan Tuhan. Sebagaimana pernyataan daripada Yesus dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kata Tuhan di sini dalam naskah asli Perjanjian Baru itu sepadan dengan bahasa Ibrani, kata Ibrani Adonai. Juga dapat diterjemahkan dalam kata Ibrani Yehova, seperti dalam pengakuan iman orang Israel, yaitu Semah Israel dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata ini juga digunakan sama dalam bahasa Ibrani dan diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani sebagai Kurios. Dalam bahasa Ibrani digunakan istilah Yehova. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat sekarang ini ada begitu banyak orang yang tergoncangkan imannya dengan pernyataan-pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang menyatakan diri sebagai guru, mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, mengajarkan juga bahwa Yesus itu bukan juru selamat, tetapi Yehova lah juru selamat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehova dalam Perjanjian Lama memang juru selamat. Tapi ketika tiba waktunya, ia harus menjelma menjadi manusia, menjadi Immanuel, untuk mati di kayu salib, berkorban di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dapat diselamatkan. Karena lewat pengorbanan Kristus sebagai Juru Selamat, pengorbanan Kristus sebagai Anak Allah, ia menebus kita semua. Dia adalah korban pengganti kita. Tapi karena dia adalah Tuhan, maka dia menang atas maut. Dialah juru selamat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, para rasul dan orang-orang percaya, bahkan orang-orang kafir sekalipun dalam Perjanjian Baru menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kalau kita lihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 13, katamu itu tepat, tidak salah, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya tidak akan membahas tentang guru, tetapi saya hanya akan membahas tentang istilah Tuhan atau Kurios, yang dalam bahasa Ibrani sepadan dengan istilah Adonai atau Yehova. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa pengakuan dari para rasul saya akan menjelaskan di sini, memaparkan di sini. Di antaranya adalah Petrus. Ketika di dalam Matius 16, Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus kemudian menjawab dalam ayat 16, engkaulah Mesias atau Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Yesus bukanlah anak yang seperti konsepnya pendeta tersebut, bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. Tetapi dia penjelmaan daripada Allah Tritunggal, yang dari sejak awal disebut sebagai Allah yang Esa. Allah yang Esa itu berasal dari kata Ecat, yang mempunyai pengertian Esa.
bukan mono, bukan tunggal, tetapi satu, tapi dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa Allah itu esa, satu kesatuan yang utuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus berkata engkau adalah anak Allah atau datang dari Allah sebagai bagian daripada Allah Tritunggal, maka Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang Allah sebagai Bapaknya, itu tidak menunjukkan bahwa yang menjadikan dia adalah Bapa atau menciptakan dia adalah Bapa, tidak. Tapi dia ingin menunjukkan hubungan antara Bapa dengan dia adalah hubungan yang sama, hubungan yang setara, menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu sama, seperti yang dia katakan kepada Filipus, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika menjawab ini, Yesus mendukungnya dan berkata bahwa itu bukan karena konsep pikiranmu sendiri, tetapi itu karena pewahyuan dari Allah Bapa kepadamu. Jadi ia mendapatkan hidayah, ia mendapatkan pewahyuan, ia mendapatkan pencerahan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, selanjutnya Petrus menjelaskan dalam suratannya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1, ketika dia menulis, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah dan juru selamat kita. Dalam khotbah Petrus juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, dia mendeklarasikan demikian. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Juga ketika dia menyampaikan firman kepada keluarga yang berasal dari non-Yahudi, percaya kepada Yesus, itu keluarga Cornelius, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang Yahudi maupun orang yang berlatar belakang kafir. Jadi Yesus itu adalah Tuhan bagi orang Yahudi dan Tuhan bagi orang non-Yahudi atau semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bahwa kalau Yesus berkata, kata-katamu bahwa akulah guru, dan memang aku adalah guru dan Tuhan. Yohanes, salah satu murid Yesus, di ujung hidupnya mendapat pewahyuan di Pulau Patmos ketika dia diminta oleh Yesus untuk menulis kitab wahyu berdasarkan penglihatan pewahyuan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia menjelaskan seperti ini dalam Wahyu 1 ayat 17-18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa? Yesus ingin menunjukkan bahwa dialah permulaan dari segala sesuatu dan dialah muara dari segala sesuatu. Tentang Alfa dan Omega akan saya jelaskan pada pemberitaan firman yang lain. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah pencipta, Yesus adalah sang penguasa, bahwa Yesus adalah pemegang kunci kerajaan maut, dan dia adalah penguasa kehidupan. Sebagaimana dikatakan di dalam pasal 17 ayat 14,
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Siapa yang disebut sebagai anak domba? Karena ia telah mengorbankan dirinya, itulah Yesus. Karena ia atau Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berbicara tentang dia Alfa dan Omega, saudara bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Mari coba kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam terjemahan sehari-hari, saya akan membaca, pada mulanya sebelum dunia dijadikan, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama-sama Allah dan Sabda sama dengan Allah. Sejak semula ia bersama Allah. Segalanya dijadikan melalui dia. Dan dari segala yang ada tak satu pun dijadikan tanpa dia. Sabda itu sumber hidup dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Ayat 14. Sabda sudah menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui dia kita melihat Allah dan kasihnya kepada kita. Jadi Yesus adalah pernyataan daripada Allah yang tidak kelihatan. Dia ada dari sejak awal. Dia permulaan segala sesuatu. Ia dari awal bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ayat 3 dari Injil Yohanes pasal 1 ini terjemahan baru dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sejak awal Yesus itu sudah ada. Nah, jadi sejak awal Yesus itu sudah ada dalam kemuliaan yang setara dengan kemuliaan Bapa. Saya ingin kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas tentang Yesus itu adalah Tuhan dari awal. Tapi untuk sementara, dalam waktu yang sesaat, dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia sebagai manusia rela memberikan dirinya untuk sama dengan kita, supaya kita bisa mengalami karya penebusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ia tidak menjadi manusia, mustahil dia mati. Tapi karena dia adalah manusia 100%, maka dia memberikan nyawanya sebagai ganti kita. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk menebus kita. Seluruh murka Allah atas kita diambil alih oleh dia dalam tubuh dagingnya sebagai manusia, supaya kita dibebaskan dari segala kutuk. Tapi karena dia adalah Tuhan, roh kehidupan yang dalam dirinya itu membangkitkan dia kembali. Maut tidak pernah berkuasa atas dirinya.
maut tidak dapat mengendalikan roh kehidupan ilahi yang ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan, kuasa lawatannya atas hidup saudara, berserulah kepadanya dan katakan, ya Tuhan. Dalam beberapa pengalaman orang-orang yang mengalami pertolongan, lawatan, belas kasihannya atas kehidupan mereka, kita lihat dalam Matius 8 ayat 2 dalam terjemahan lama, dikatakan, maka datanglah seorang yang kena bala saraat, yaitu sakit kusta, sujud menyembah dia sambil katanya, ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba. Lalu Yesus mengulurkan tangannya serta menjamah dia, katanya, aku kehendaki, tahirlah engkau. Maka seketika itu juga bala saraatnya pun lenyaplah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ditahirkan karena kuasa Yesus atas segala penyakit. Kalau dia bukan Tuhan atas penyakit, maka orang itu tidak mungkin sembuh seketika. Orang itu tidak mungkin sembuh dari sakit kustanya. Dalam kehidupan saudara, mungkin saudara mengalami saat-saat yang sangat sulit. Seperti orang kusta ini, dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan atas segala penyakit. Dan kalau Tuhan mau, dia pasti sembuh. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang sujud menyembah dia dan menjadikan dia Tuhan. Yesus tidak pernah mengabaikan orang yang sujud menyembah dia dan mengakui dia sebagai Tuhan. Dia tidak mengabaikan, dia tidak membuang orang-orang seperti ini. Tapi dia menjadi jawaban yang memulihkan. Saya tidak tahu seperti apa penyakit saudara, tapi di dalam Alkitab, penyakit kusta selalu diartikan sebagai dosa yang begitu najis, yang mengikat seseorang dan sulit untuk dipulihkan atau disembuhkan. Tapi ketika Yesus datang, hanya dia yang dapat menyembuhkan seketika tanpa melalui proses waktu. Ketika saudara percaya dia, sujud menyembah dia, mencari dia, Tuhan langsung jadi jawaban. Seketika itu juga engkau diampuni, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan dari belenggu-belenggu dosa. Seberat apapun, senajis apapun, Tuhan dapat memulihkan engkau. Peristiwa lain, saat murid-murid berada di tengah-tengah badai, dalam Injil Matius pasal 8 ayat 25, saya ingin baca mulai dari ayat 24. Maka sekonyong-konyong turunlah angin ribut yang besar ke tasik itu sehingga perahu itu ditimbus ombak. Akan tapi Yesus ada tidur juga. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ya Tuhan, tolonglah, binasa kami. Maka berkatalah ia kepada mereka, apakah sebabnya kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah ia sambil melarang angin dan ombak itu, maka jadilah teduh sekali. Maka heranlah sekalian orang, katanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan laut pun menurut perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai apapun yang saudara alami dalam hidupmu, badai rumah tangga, badai keuangan, badai pekerjaan, badai apapun yang membuat engkau panik, ngeri, tidak kuat, saudara mulai ketakutan menghadapi situasi-situasi dalam hidup saudara. Pada kesempatan seperti itu, jadilah seperti murid-murid. Mungkin engkau kurang percaya, seperti teguran Yesus kepada mereka. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan datang kepada Yesus dan berseru, ya Tuhan, tolonglah, binasa kami. Tuhan tidak akan mengabaikan seruan-seruan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara tenggelam dalam kehidupan yang sedang saudara hadapi, dalam persoalan yang sedang saudara hadapi, dalam tantangan persoalan seberat apapun yang sedang saudara hadapi. Orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan tidak akan diabaikan. Yesus berdiri dan menenangkan badai dan gelombang itu, sehingga heranlah para murid. Mereka berkata, siapakah orang ini? Angin dan badai pun tunduk taat kepadanya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan. Karena Dia Tuhan atas angin ribut, Dia Tuhan atas badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Ketika saudara sedang mengalami keadaan itu, bangunkan Yesus. Seperti ada satu lagu, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia menenangkan kehidupanmu. Seorang perempuan Kanaan yang anaknya kena satu penyakit. Dalam Matius pasal 15 dalam ayat 22, maka adalah seorang perempuan Kanani datang dari jajahan itu serta berteriak katanya, ya Tuhan, ya anak Daud, kasihankanlah hamba, karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat. Perempuan Kanaan, dia bukan orang latar belakang Yahudi, tapi dia percaya Tuhan penguasa atas setan. Tuhan berdaulat atas setan-setan apapun bentuknya. Dia mengetahui bahwa Yesus mampu melakukan segala perkara. Dia mendengar dari banyak orang bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Dalam ayat 23, Yesus menguji iman daripada ibu ini. Seberapa jauh dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Lalu dia berkata, tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah murid-muridnya meminta kepadanya serta berkata, suruhlah perempuan itu pergi karena ia berteriak-teriak di belakang kita. Maka jawab Yesus kepadanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat dari orang Bani Israel. Apakah benar bahwa Yesus itu hanya datang untuk orang Israel? Tidak. Dia hanya ingin menguji sejauh mana iman daripada orang yang non-Yahudi ini. Seperti apa dia mempercayai ketuhanan Kristus atas setan, atas segala persoalan kehidupan. Maka datanglah perempuan itu sujud menyembah dia. Yesus tidak menolak untuk disembah ketika orang-orang datang menyembah dia, sujud kepadanya, di mana lutut mereka ditaruh di tanah dan wajahnya dihadapkan ke dalam tanah, menyentuh tanah. Dia berseru kembali, ya Tuhan, tolonglah hamba. Sekali lagi Yesus menguji perempuan ini. Dia berkata, tiada patut diambil roti dari anak-anak lalu mencempakkan kepada anjing. Maka kata perempuan itu, benarlah, ya Tuhan, tetapi anjing itu pun makan segala remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya. Lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, hai perempuan, besarlah imanmu, jadilah bagimu sama seperti yang kau kehendaki. Maka sembuhlah anaknya yang perempuan itu pada ketika itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dari latar belakang non-Kristen, engkau sama sekali tidak memahami ketuhanan Kristus. Tapi cobalah datang kepadanya dan berkata, kalau memang engkau Tuhan, tolong saya. Dia akan menunjukkan kepada saudara bahwa dialah Tuhan. Dia akan menuntun hati saudara dan akan melihat sejauh mana kerinduanmu, pengharapanmu engkau taruh kepada dia. Seperti perempuan ini, dia sujud kepada Yesus sekalipun ia belum mengalami mujizat, anaknya belum disembuhkan, persoalannya belum diselesaikan, tetapi dia sujud dan berkata, Yesus, ya Tuhan, tolonglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menolong orang seperti ini. Jadi kuatkan dan teguhkan imanmu dan percayai dia bahwa dialah Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yudas pasal 1 ayat 4, Yesus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Saya berharap bahwa saudara tidak mengabaikan ketuhanan Kristus dalam hidupmu. Saya berharap bahwa saudara tidak meragukan ketuhanan Kristus di dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami apapun yang menekan hidupmu, berserulah kepada dia.
Dia ada walaupun engkau tidak melihatnya. Dia mengenal engkau walaupun engkau tidak mengenalnya. Tapi percaya saja, dia pasti dapat menolong engkau, karena dialah Tuhan yang berkuasa atas setan, atas bumi, atas alam, atas penyakit, atas segala sesuatu. Bahkan ia Tuhan atas kehidupan. Dia juga Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dia membangkitkan yang mati dari kematian. Saya percaya saudara, ketika engkau datang kepada dia, dia akan menolong engkau. Jika saudara membutuhkan dia, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa saat ini. Maha besar Bapa yang baik, setiap kami yang mendengar firman hari ini, buka hati pikiran kami untuk paham dan tidak lagi meragukan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat, Engkaulah penguasa atas kehidupan, Engkaulah yang berdaulat di sorga dan di bumi. Engkau berkuasa atas setan-setan, Engkau berkuasa atas penyakit, Engkau berkuasa atas nyawa, Engkau berkuasa atas alam jagat raya ini. Engkau mampu mengendalikan segala sesuatu. Setiap kekasih yang membutuhkan pertolongan hari ini, apapun bentuknya, hamba berdoa, mereka yang mengangkat tangan mengakui Engkau sebagai Tuhan, atau bersujud di hadapan-Mu menyembah Engkau sebagai Tuhan, aku berdoa, tolonglah mereka. Lepaskan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, lepaskan kuasa pertolongan-Mu, lepaskan kuasa otoritas yang luar biasa itu kepada setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan penolong, Tuhan jawaban bagi engkau. Terjadilah atas engkau apa yang dirancangkan Tuhan. Terjadilah atas engkau sesuai dengan apa yang kau percayai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Amin.